Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, di kesempatan yang baik dan indah ini, kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat bacaan Gemim di Minggu Sengsara yang keempat pada tanggal 27 Maret sampai tanggal 2 April. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami syukuri anugerah-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengaruniakan kami semua hikmat dan pengertian untuk kami memahami maksud-Mu Tuhan lewat firman yang akan kami renungkan ini, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami selalu dituntun untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan di Minggu Sengsara yang keempat, yaitu dalam Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 29 dengan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian jauh bacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini tidak selamanya jalan yang kita tempuh mulus tanpa rintangan. Terkadang dalam membangun hubungan dengan orang lain, kita diperhadapkan dengan perbedaan yang mengakibatkan konflik
dan perselisihan. Dan hal itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Entahkah itu di tengah keluarga, di tengah jemaat, dan dalam hidup bermasyarakat. Mengapa konflik itu bisa terjadi? Karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ide dan juga pendapat yang berbeda. Maka tidaklah mengherankan jika sekali waktu timbul suatu ketegangan dan bahkan bisa menyebabkan rasa kecewa, sakit hati, amarah, kebencian yang semuanya berujung kepada permusuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada cara yang salah yang sering kali kita lakukan ketika berhadapan dengan orang yang mengecewakan kita, yang mungkin pernah melukai kita, yang menyakiti, melawan, atau menegur kita. Nah, apa cara yang salah itu? Yaitu balas dendam. Sebagai orang percaya, sikap atau pikiran untuk membalas dendam harus kita buang jauh-jauh. Dan tidak boleh timbul dalam hati terlebih dalam tindakan kita. Karena pada dasarnya orang yang menaruh dendam di dalam hati akan selalu ingin melampiaskan rasa dendamnya itu dalam perkataan dan perbuatan yang negatif, mencari kesempatan untuk membalaskan sakit hatinya dan dendamnya kepada orang yang pernah menyakitinya atau melukainya. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan prinsip Kristiani, sebab firman Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hakku atau haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Itu dapat kita baca dalam Roma 12 ayat 19. Jadi siapapun yang berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk membalas dendam, berarti dia telah mencuri hak mutlak kepunyaan Tuhan. Karena pembalasan itu bukanlah hak kita manusia, melainkan hak Tuhan. Nah, saudara-saudara, lewat bacaan kita ini kita dituntun dalam sebuah perenungan dengan tema hindarilah dendam. Bacaan kita Injil Markus yang kita kenal sebagai Injil Sinoptik bersama Injil Matius dan Injil Lukas, di mana Injil ini ditulis oleh Markus yang disebut juga Yohanes, kemenakan Barnabas, rekan sekerja Paulus, dan yang disebut Simon Petrus sebagai anaknya, yaitu anak rohani atau murid terdekatnya. Sekitar tahun 60-an Masehi, orang percaya di Roma mengalami penganiayaan dan tekanan yang hebat di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Bahkan ada yang disiksa dan dibunuh secara kejam. Dalam situasi yang sangat terpuruk dan dalam penderitaan yang hebat ini, Injil ini pun ditulis dan disampaikan untuk memberi pengharapan baru lewat kisah kehidupan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, supaya orang-orang percaya di Roma tetap berpegang teguh, setia dalam iman dan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Khusus pasal 6 ayat 14-29 yang telah kita baca tadi, ketika mendengar berita tentang kehadiran Yesus yang penuh dengan kuasa dan mujizat yang dilakukannya, sehingga namanya semakin terkenal dan memunculkan berbagai tanggapan tentang siapa Yesus. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati. Yang lain juga mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi. Nah, ketika Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Herodes yang dimaksud di sini adalah Herodes Antipas, putra Herodes Agung. Herodes yang menjabat sebagai tetrak atau raja muda wilayah Galilea di bawah kekaisaran Romawi. Herodes yang telah memenjarakan Yohanes Pembaptis karena Yohanes mengecam tindakan Herodes, yaitu menceraikan istrinya yang bernama Paseilis, putri Raja Areta dari kerajaan Nabatea. Dan juga Herodes melanggar aturan ketika mengambil dan menikahi Herodias, istri saudaranya yang bernama Filipus. Karena itulah Yohanes menegurnya, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ternyata Herodias merasa tersinggung
atas teguran Yohanes tentang pernikahannya dengan Herodes, dan Herodias menyimpan dendam. Ayat 20 kalau kita baca di sana, sebenarnya Herodes segan, sangat menghargai dan menghormati Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Herodes tahu akan hal ini bukan hanya melalui ketenaran Yohanes, melainkan juga melalui hubungan pribadinya dengan Yohanes. Herodes begitu kagum akan kehidupan Yohanes yang patut dijadikan teladan dan dipuji orang, sehingga Herodes juga pernah melindungi Yohanes dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Namun di sisi lain, Herodes juga marah terhadap Yohanes karena Yohanes telah mempermalukannya dengan menegur di depan umum akan pernikahannya dengan Herodias. Itu sebabnya Herodes memenjarakan Yohanes tetapi tidak sampai membunuhnya. Herodias, istri Herodes, yang menyimpan sakit hati dan dendam, ia terus mencari kesempatan untuk menyingkirkan Yohanes. Rasa dendam itulah yang membuka pintu bagi iblis menguasai Herodias, dan kesempatan itu datang pada perayaan ulang tahun Herodes. Putri Herodias yang bernama Salome menari di depan raja dan para tamunya. Tarian itu sangat menyukakan hati Herodes, sehingga dalam kemabukannya ia menjanjikan untuk memberi apa saja yang dikehendaki gadis itu sampai setengah dari kerajaannya. Ketika gadis itu bertanya kepada ibunya apa yang diinginkannya, Herodias menyuruhnya meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam. Dan gadis itu pun menyampaikan permintaannya. Pada ayat 26, lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Atas perintah raja, seorang pengawal pergi dan memenggal kepala Yohanes dalam penjara. Kemudian dibawalah kepada Yohanes di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan kepada ibunya. Di hari perayaan ulang tahun yang penuh kegembiraan berubah menjadi pembunuhan yang kejam dan keji. Herodes terjebak pada janjinya sendiri, membunuh orang benar. Herodes lebih mementingkan status dan jabatan sebagai raja karena memang itu yang menjadi pusat hidupnya. Dia merasa lebih baik terhormat di depan manusia dengan menepati janji daripada takut kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kisah ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Yang pertama, sebuah pelajaran tentang keberanian mengungkapkan kebenaran. Sosok seorang Yohanes Pembaptis yang memiliki integritas pribadi yang tidak diragukan sama sekali, berani menyuarakan kebenaran memang sangat beresiko. Namun Yohanes memegang teguh nilai-nilai kebenaran yang dianutnya, karena dirinya adalah seorang pribadi yang hidupnya dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Yohanes sendiri menyadari bahwa dirinya dipanggil untuk melayani Allah sebagai seorang nabi, dan tidak ada sesuatu pun yang akan menghentikan dirinya dalam upaya mewujudkan komitmen imannya. Menapaki kehidupan terkini, nurani dan suara kebenaran semakin surut dan menepi. Yohanes memberi teladan bagaimana dengan berani menegur dan menyatakan kesalahan. Yang namanya kesalahan itu harus ditegur. Namun terkadang teguran sangat beresiko, seperti yang dialami oleh Yohanes. Karena keberanian menegur seorang pemimpin yang melakukan perbuatan salah berakhir pada kematian. Nah, saudara-saudara, ancaman seperti ini terkadang juga terjadi di dunia masa kini. Sehingga orang merasa takut untuk menegur kesalahan, apalagi kepada seorang pemimpin. Karena dengan menyuarakan kebenaran, bisa saja kita kehilangan seorang sahabat. Karena menyuarakan kebenaran, kita bisa kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini menjadi tanda awas, sekaligus menjadi satu tantangan dalam kehidupan beriman, terutama bagi para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Seharusnya kita berani untuk menyatakan suara kebenaran, sekalipun beresiko. Namun kita terus meminta hikmat dan kemampuan dari Tuhan untuk menyatakan kebenaran itu, menegur yang salah untuk sebuah kebaikan. Hal yang kedua, tanpa pertobatan sejati, nurani kita tidak akan merasakan ketenangan. Dosa yang tidak dibereskan
membawa pada rasa bersalah yang terus menghantui kita, sehingga membuat selalu ada kegelisahan batin dan kita tidak dapat berpikir jernih dalam pengambilan keputusan. Terkadang tanpa orang sadari bisa berdampak pada pengambilan keputusan yang keliru, seperti yang terjadi pada Herodes dan Herodias. Oleh karena itu, siapapun kita, jangan pernah menyimpan dosa. Bereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Akui kesalahan kita. Minta pengasihan dan pengampunan Allah. Jangan biarkan rasa gengsi meredam kesempatan untuk kita berbenah diri dan bertobat. Sebagai manusia, kita tidak lepas dari kesalahan. Kita manusia jauh dari kesempurnaan. Tapi kalau kita mau jadi lebih baik, kita harus belajar untuk menerima masukan. Jadi orang yang menerima teguran. Karena orang yang menegur itu bagaikan cermin bagi kita. Kalau kita tidak bercermin, kita tidak tahu di mana keburukan, di mana kekurangan kita. Orang yang mau atau bersedia dikoreksi atau ditegur, pastinya dia akan jauh lebih baik ke depan. Kalau kita ditegur, kita belajar merefleksi diri. Apakah kita ditegur karena kita bersalah? Kalau memang kita ditegur karena kita salah, berarti kita harus berbesar hati menerima teguran, meminta maaf, dan kita harus mau berubah. Semua orang bisa memuji kita, tapi tidak semua orang mampu menegur kesalahan kita. Dan orang yang benar-benar mengasihi kita akan mampu memberitahu kesalahan kita. Musuh mencium berlimpah-limpah, tapi seorang sahabat menegur. Hal yang ketiga, amarah yang terpendam. Janganlah menyimpan kemarahan dalam hati kita, karena itu merupakan kesempatan bagi iblis untuk menguasai kita. Hindarilah dendam, apalagi balas dendam, karena balas dendam adalah perbuatan cela di hadapan Tuhan. Memang dalam hidup kita tidak bisa lepas dari kemarahan, rasa jengkel yang disebabkan perilaku orang lain. Ada kalanya emosi kita memuncak dan bisa berakibat fatal. Memang setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang marah langsung diluapkan saat itu dan kemudian marahnya itu habis saat itu juga. Tapi ada tipe orang kalau dia marah, dia pendam dalam hati sehingga menjadi dendam. Itulah akar kebencian atau akar pahit. Ada yang bertanya, bolehkah kita marah? Marah boleh, tapi firman Tuhan katakan, janganlah menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan yang tidak segera dikendalikan lambat laun akan menjadi kebencian dan dendam. Dendam itu seperti rumput kering yang mudah terbakar. Sepercik api bisa membumi hanguskan seluruh hutan belantara. Karena itu jangan pernah menyimpan dendam. Karena dendam tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru membuat kita semakin terperosok ke dalam dosa. Mengampuni adalah cara terbaik menghindari dendam, sebagaimana yang diajarkan Yesus untuk saling mengampuni. Bahkan Yesus katakan, mengampuni bukan hanya sampai 7 kali, melainkan 70 kali, 7 kali. Artinya tidak terhingga, tidak ada batas waktu untuk kita terus memberikan pengampunan. Itu dalam Injil Matius pasal 18 ayat 22. Saudara-saudara, hal yang keempat, dendam menghalangi berkat Tuhan atas kita. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih itu tidak ada ujungnya, tidak ada batasannya. Karena kasih itu sumbernya dari Bapa yang kekal dan tidak terbatas. Dendam dan kasih adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Di mana mulai ada dendam, di situ tidak ada kasih dalam diri kita. Sebaliknya, pada saat kita mulai mengasihi orang lain, maka lambat laun kebencian dan rasa dendam itu semakin sirna. Lepaskan setiap dendam yang membelenggu hati kita. Mengampuni memang bukanlah hal yang mudah, tetapi kita dapat meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang Ia kehendaki. Di antaranya adalah hal mengampuni. Kita harus belajar untuk mengampuni dan belajar untuk melepaskan. Berhenti panas hati, berhenti membenci,
dan berusahalah belajar mengevaluasi diri, kemudian mengasihi orang lain. Belajar menguasai hati, jadi orang sabar, jangan cepat marah, jangan menyimpan dendam, dan jadilah orang yang terbuka terhadap teguran dan koreksi untuk sebuah kebaikan. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan selalu mengajak kita untuk kembali pada keutamaan hidup kita sebagai orang Kristen. Jadilah pencinta damai, membawa pengampunan, ramah dan saling menghargai, saling menghormati, dan milikilah belas kasih. Pada saat kasih menguasai hati kita, maka kita akan merasakan ada ketenangan, rasa damai, gembira dan sehat, pikiran, jasmani, dan rohani, sebab hati yang gembira adalah obat. Kasih akan memperlihatkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sesungguhnya, sebab Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan bersama kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tidak menyimpan dendam dan akar pahit, tetapi sebagaimana yang Yesus Kristus ajarkan, untuk hidup saling mengampuni dan saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya kami senantiasa menikmati kasih dan sukacita dalam kehidupan ini. Berkatilah kehidupan kami semua ya Tuhan, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala aktivitas tugas kerja dan pelayanan kami hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudara-saudara, kita telah merenungkan bagian firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan sampai jumpa lagi dalam perenungan-perenungan berikutnya. Dan kiranya saudara-saudara berkenan untuk menopang dan membantu lewat like dan subscribe, komen lewat channel saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.